menjadi bukan Tuhan. Menjadikan dirinya bukan Tuhan. Ya. Itu ambigu, Bang. Ya, seharusnya itu pertanyaan yang ambigu. Ya itu paradoks. Pertanyaan ini pertanyaan paradoks. Bahlul, kau mancing saya emosi ya. Tadi Ya, Anda Bang, mengatakan, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda berkuasa menjadi manusia. Manusia itu Tuhan atau bukan? Ya kalau dalam konteks Yesus ya Tuhan. Udah kau turun. Kau ke gereja Bang, cium begini, pantat Bang. mendak. Selesaikan dulu, Bang. Saya tidak ada waktu untuk orang gila kayak Anda. Gak ada ilmu. Nggak ada ilmu, Iya, modal maksud ngotot. siapa? Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia karena Dia maha kuasa. Menjadi manusia itu bukan Tuhan, kampret. Berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Bikin pusing. Muter-muter. Kapan sih kalian itu Bang, waras? izin saya sapa, Bang. Selamat pagi. Selamat Iya. pagi, pejuang rock ya. Pagi Mbak Ian. Ya, silakan Bang berdiskusi sama Bang Zima. Baik. Mungkin Itu saya ada coba ya membantu memberikan perspektif yang berbeda ya, Bang Juma ya. Ya, Iya, silakan. Oke. Jadi memang untuk melihat ketuhanan Yesus itu, ya menurut saya kita mesti memahami dulu apa itu perjanjian lama, apa yang dikatakan di sana. Karena kalau kita berputar-putar di perjanjian baru, ya kan, itu nggak akan ada habisnya. Kita mesti ngerti dulu perjanjian lama, baru nanti kita ke perjanjian baru. Maksudnya kita akal-akalin dulu kitabnya orang Yahudi gitu maksudnya kan ya. Makanya saya akan mulai diskusi ini. Kita akan akal-akali kita dulu bahas kitabnya perjanjian Yahudi. lamanya. Pasti itu. Oke. Kita akal-akalin kitabnya orang. Iya, lanjut. Tidak. Oke. Saya mulai dengan firman Tuhan yang dari Yesaya 43 ayat 11. Oke, bunyinya begini. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke. Jadi juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, barulah kita lompat kepada Matius 1:21. Oke, perjanjian baru nih. Ini penggenapannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 1. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Kristus Tuhan. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Juru selamat. Yohanes 1 ayat 29, ya kan? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lanjut, Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Perkataan Yesus. Jadi jelas, juru selamat di perjanjian lama tadi yang dikatakan di Yesaya tadi, tidak ada juru selamat selain daripada aku, kata Tuhan. Yesus juru selamatnya, maka dialah Tuhan itu sendiri. Itu cara memahaminya, Bang, gitu. Oke. Boleh enggak saya terapi Anda supaya sehat, jangan gila permanen? Boleh enggak? Silakan. Ya, boleh ya? Anda diam. Untuk membantah semua dalil-dalil kesurupan Anda tadi, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan Allah, manusia yang ditentukan Tuhan, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Anda melantik Yesus Tuhan. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Amin. Dia utusan Tuhan. Tidak ada juru selamat selain Tuhan. Yesus hanya jalan menuju kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, seorang yang ditentukan Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan Tuhan melalui perantaraan Yesus. Siapa yang juru selamat di sini? Yesus atau Tuhan yang mengutusnya? Baik, coba jawab. Sepakat Yesus itu utusan, betul. Ya, Yesus tidak yang melakukan mujizat. Iya, oke betul. Yesus sepakat, atau Bang. Tuhannya?
sepakat saya Yesus itu utusan, betul. Ya, Tetapi Yesus- dia diutus sebagai juru selamat, Bang. Siapa juru Iya, selamat tadi? betul. Maka kita mesti balik lagi ke Yesaya tadi kan. Siapa juru selamat tadi? Lo iya dong. Ya Allah ya Karim. Akulah Ya Tuhan. Allah, ya. Tidak ada juru selamat selain daripada aku, Bang. Gimana sih? Ya, sekarang Yesus itu Dia diutus menjadi juru selamat. Baik, Berarti baik, dia baik, Tuhan, baik. kan? Coba Anda baca. Benar nggak? Boleh Anda baca Yesaya 19 nomor 20? Paham nggak logikanya? Saya paham kebodohan Anda. Boleh baca Yesaya 19 nomor 20, bacakan saya. Anda yang baca, Anda yang baca. Anda yang baca. Berapa? Yesaya 19 nomor 20, silakan. Yesaya ya. Yesaya 19 Ya, 20 ya. ya. Oke, Yesaya 19:20 itu akan Siap. menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka Ya. berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang Betul. akan Siapa itu? dan Siapa akan juru selamat di situ? mereka. Siapa juru selamat di situ? Yang dikirim ke Mesir siapa juru selamat? Maksudmu Musa? Tapi katanya Tuhan. Katanya cuma satu-satunya. Tapi katanya juru selamat itu cuma satu-satunya. Bukan. Loh. Bukan, Bang. Gini, Bang. Tadi Ini Anda saya baca. Nah. Hei, sabar dulu. Anda Baik, tadi baik. saya bacakan kisah para rasul. Di situ Yesus sebagai perantara. Anda kembali ke Yesaya dong. Itu kan cuma satu-satunya Ya, juru selamat. oke, Itu kan baik. Tuhan itu sendiri. Boleh Berarti saya yang jelaskan? datang ke Mesir. Hei, diam dulu. Berarti yang datang ke Mesir sebagai juru selamat itu siapa? Yang datang sebagai juru selamat. Iya, di Mesir siapa? Oke, Tuhan mengutus Musa, betul. Berarti juru selamatnya siapa? Oke, boleh saya jelaskan? Juru selamatnya siapa? Boleh saya jelaskan nggak? Juru selamatnya siapa? Enggak. Makanya biar paham. Inilah perbedaan kami dengan Yahudi. Udah, kau turun. kamu paham. Nggak ada jurus tipu di sini. Nggak ada jurus tipu menipu di sini. Jadi saudara-saudara, sebelum diambil alih sama host, saya terangkan, orang Kristen ini adalah manusia tanpa kepala. Giliran mereka kemudian menginginkan makhluk halus yang datang kepada Paulus sebagai Tuhannya mereka, mereka akan mengutip perjanjian lama. Tapi ketika perjanjian lama itu kena kepada orang lain selain daripada Tuhan mereka yang makhluk halus ini, maka mereka akan menggunakan jurus langkah 1000. Coba, selain dari Yesaya 19, di dalam Yesaya 63 juga diterangkan begini. Kaum Israel adalah umat Elohim, maka dia menjadi juru selamat Bani Israel. Nomor 9, Elohim menjadi juru selamat, mengutus Musa sebagai juru selamat. Di dalam Kisah 13 nomor 23, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Inilah orang Karisteng, manusia tanpa kepala. Maksudnya manusia tanpa akal. Itulah Kristen. Kalau berbicara mengenai agama Kristen, maka seketika Kristen itu, apapun titel pendidikannya, pasti mereka tak berkepala, tapi punya mulut doang. Saya bacakan ya, teman-teman. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tolong didengarkan baik-baik. Saya bacakan biar semuanya bisa ingat kembali pengajaran-pengajaran kita yang kemarin. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nabi Musa, Yesaya 19:20, Elohim membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel di tanah Mesir bernama Musa. Karisteng, penyembah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, yang menurut Yesus adalah Mesias palsu, mencoba untuk menipu manusia dengan membawa data Yesus itu juru selamat, maka dia adalah Tuhan. Padahal jelas Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Berarti Yesus hanya
juru parkir, juru yang mengarahkan, juru kemudi, juru parkir, juru selamat. Bukan berarti dia yang memberikan keselamatan. Dan itu terpampang jelas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel, ya Kristen kan bukan orang Israel, harus tahu perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepada Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jelas sekali. Sayangnya Kristen itu ketika berbicara mengenai kekristenan, mereka adalah manusia-manusia tak berakal. Demikian, silakan diambil alih. Iya, betul. Tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Betul. Oke, terima kasih. Bang Sul, monitor. Bang Sul. Oke, selamat siang Bang David. Bang David. Bang David, monitor. Ya, shalom, selamat siang. Iya, Bang David dari Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Oke, apakah Bang David kan sudah mendengar dan menyimak tadi diskusi berjalan? Apakah kita lanjut diskusi yang berjalan tadi, ataukah kita kembali pemahaman konteks kita terhadap tema di atas, yang dimana Kristen adalah pembuat kejahatan? Gimana Bang David? Ya, tadi kan kita ya membawakan Matius 7 ayat 21 sampai 22 ya. Iya, 23 sampai 23 ya. Iya, oke. Tapi Anda melarikan itu dari konteksnya. Gitu. Itu tentang apa sih? Tentang pengajaran yang sesat. Jadi ada orang-orang yang menyamar seperti domba. Istilah domba itu merujuk kepada orang-orang Kristen. Ya, pengikutnya Yesus. Ada orang-orang yang menyamar menjadi pengikut Kristus, ya, padahal mereka adalah serigala. Lalu dari mana kita bisa mengenali mereka, para penyamar itu? Dari perbuatannya. Jadi sekalipun mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi perbuatan mereka itu tidak mencerminkan Kristus, gitu loh. Tidak menjalankan kehendak Bapa, gitu loh. Jadi Jadi ada hanya ambil sepotong itu penafsiran ayat. Abang ya, penafsiran Abang terhadap Jadi penafsiran, gitu loh. Anda tinggal baca saja ada satu perikop, gitu loh. Itu jelas sekali. Jadi gini, Boleh saya masuk? Silakan Bang Zuma. Oke, silakan. Jadi saudara David, Anda mundur lagi. Anda sudah betul tuh, harus masuk satu perikop. Tapi mundur lagi sekali. Apa itu? Yesus sedang berbicara dengan umat mana ini? Yesus berbicara dengan umat siapa ini? Orang Yahudi kah? Atau orang Kristen? Oke, baik Bang Zuma. Saya akan katakan. Iya, silakan. Saya akan katakan Yesus sedang berbicara dengan orang Kristen, tetapi Kristen yang palsu. Saudara, saya ulang pertanyaan saya. Ketika Yesus sedang menyampaikan pesan ini disampaikan kepada orang Yahudi kah? Atau pesan ini disampaikan kepada orang Kristen? Ya betul Bang Zuma, saya akan setuju bahwa itu disampaikan oleh orang Kristen, gitu loh. Karena mereka Astagfirullahaladzim, ya Allah ya kan. Nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus. Saudara, bukan itu maksud saya, bukan ke situ. Makanya ku minta Anda mundur. Yesus ini sedang mengajar, murid-muridnya di situ yang hadir orang Yahudi kah atau orang Kristen? Orang Yahudi. Bagus sekali, tepuk tangan. Berarti pesan yang disampaikan Yesus ini agar orang Yahudi waspada kepada non-Yahudi yang datang kepada Yahudi. Yang datang kepada Yahudi yang non-Yahudi itu siapa? Islam atau Kristen? Loh, Yahudi yang mana dulu Bang Zuma? Yahudi yang mana dulu Bang Zuma? Gini loh Bang Zuma, sebentar. Dalam teks itu dikatakan apa? Ya, apa? Mengusir setan demi nama Yesus. Iya, tunggu dulu saudara, tunggu dulu, jangan dulu ke situ, terlalu cepat matinya nanti. Mundur dulu. Yesus ada di dalam kelas, murid-murid di dalam kelas adalah orang Yahudi. Betul. Waspadalah kepada non-Yahudi yang datang menyamar sebagai domba. Ingat saudara, yang digelari domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud dengan domba hanyalah Bani Yakub. Kristen Bani Yakub enggak?
Loh, enggak. Bagus. Enggak. Gini Bang. Udah. Anda sudah menjawabnya. Bawa ke sana gitu loh. Loh. Jangan bawa ke Kan sana. dia datang menyamar sebagai domba. Artinya apa? Istilah domba itu ya tidak hanya merujuk pada orang Yahudi. Enggak. Siapa bilang? Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana orang non Yahudi digelari domba. Coba tunjukkan kepada saya. Oke, ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, ya. Nah, berarti dia Yesus domba juga itu Bani Israel kan? Tapi Yesus juga berkata, ada domba-domba lain. Pintar sekali. Yohanes 10 nomor 16. Ada juga domba di luar aule. Aule itu apa? Aule itu apa? Halaman Yerusalem. Pertanyaan saya, apakah Bani Yakub hanya ada di Yerusalem atau sudah ada tersebar kemana-mana? Hayo. Jadi domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba Bani Yakub. Apakah Bani Yakub semuanya berkumpul di Yerusalem pada saat itu? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar kandang ini. Masih ada lagi keturunan Yakub di luar dari Yerusalem ini. Jangan Anda merasa Anda itu serigala, nyamar domba. Enggak, silakan saja. Anda. Loh, itu fakta, Bung. Makanya kalau Anda meminta, tidak boleh, ya. Anda tidak boleh mengabaikan perintah Yesus ketika dia bangkit, ya. Apa perintahnya? Jadikanlah segala bangsa muridku. Itu bukan Yesus lagi. Itu tadi sudah dibahas, saudara. Itu bukan nabi atau rasul yang diutus kepada Bani Israel. Itu Helel bin Zakar. Itu beda. Itu Yesus lain itu, saudara. Kalau Anda mengatakan bahwa kami diutus untuk menginjilkan atau memberikan pengajaran untuk menjadi pengikut Yesus, dan Anda bukan Bani Yakub, maka Anda jatuh kepada pengajaran Mesias palsu yang menyesatkan banyak orang, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu beda, saudara. Host memberikan ruang kepada kita untuk berdiskusi. Kristen pembuat kejahatan, betul atau salah? Ya salah lah, jelas salah itu. Betul. Nah, coba tadi kita mundur lagi. Jadi Yesus mengajar kepada Bani Yakub, bukan kepada Kristen. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel. Anda baca di dalam 2 Korintus 19. 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 2 nomor 19 nomor 20. 2 Korintus 9, coba. Sebentar. 2 Korintus 9, coba. Bantu saya dong, teman-teman. 2 Korintus 9 ayat 20 dan 21. Ya, yang bisa buka data Bang Ivan mungkin. Gak ada Bang Zim. Ada, saudara. 1 Korintus 9, sorry. Bukan 2. 1 Korintus 9. Ya. Makanya saya minta bantu tadi, jangan sampai saya lupa. Silakan, saudara. Silakan. Ayat 20-21. Iya. Betul? Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu nyamar nggak? Kenapa? Itu nyamar nggak? Paulus sedang nyamar nggak tuh? Jujur bang. Jujur kita jujur. Yuk. Ayo. Paulus sedang nyamar nggak? Paulus nggak nyamar nggak di situ? Loh, ini bukan Jujur. nyamar. Ini bukan. Kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini nyamar enggak?
Ingat Bung, Paulus mengaku di dalam Kisah Para Rasul 8, dia adalah orang Roma berdasarkan dengan kelahirannya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Bung, Roma itu lambangnya serigala bukan? Jadi Yesus sedang berbicara kepada orang-orang di luar Kristen, orang Yahudi penganut Torah. Pada saat Yesus berpesan di Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti Bani Israel dong. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kalau orang Yahudi yang melakukan itu tak apa, karena memang mereka adalah domba. Tapi kalau ada di luar domba yang melakukan hal ini dan terciduk kemudian tidak melaksanakan hukum Torah, maka dialah serigala buas itu. Jadi gini, Silakan. Bang. Silakan. Sekalipun Anda mengatakan ini menyamar, terus masalahnya kenapa? Nggak ada masalah, ya kan? Ya, bagi Anda pengikut Paulus nggak ada masalah, jelas. Gini loh. Iya, silakan. Ya, menyamar untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa, nggak ada masalah. Saudara, Tujuannya bukankah ular juga datang menyamar? Loh, menyamar itu tidak selalu buruk loh. Bukankah Yesus menubuatkan waspadalah kepada iblis yang bisa menyamar seperti malaikat terang? Seperti malaikat terang. Dengan tujuan yang jahat. Nah, Ya kan? dengan tujuan jahat. Tujuan Paulus baik. Mana baiknya? Supaya Coba mereka Anda tunjukkan. Mana baiknya? Sementara item-item, sabar dulu. Item-item dari buah itu pengajaran. Dari pengajarannya bisa kau mengenal mereka. Jadi kalau Yesus berkata, wahai Bani Israel, ya paman, kau mau lihat enggak siapa pengikut nabi palsu itu? Mau paman? Nah, tengok tatap dunia ini. Ketika engkau melihat di luar Bani Israel, ada yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itulah buah dari pengajaran si nabi palsu tersebut. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang melakukan itu? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Islam lah. Di mana Islam mengusir setan pakai nama Yesus? Ayo bang. Iya, nggak masalah gitu. Nggak masalah. Al-Quran saya mengatakan begini, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah akan ditolak, diingkari oleh yang mereka sembah. Terbukti Matius 7. Anda menyembah Yesus. Yesus berkata apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus yang asli tidak mengenal kalian? Dan kenapa kalian itu bersungut-sungut sampai kepada level menuhankan oknum tersebut? Bahkan akibat daripada itu kalian bisa mengusir setan, bermujizat. Hebat kali kalian ini. Kenapa bisa demikian? Karena di belakang kalian itu adalah makhluk yang ingin menyamai Tuhan. Siapa itu bang? Siapa itu bang? Yang menghantarkan kalian menyamakan anak Maria setara dengan pencipta langit dan bumi itu siapa? Loh, enggak. Siapa? Yesus sendiri menyatakan dirinya. Oh tidak, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya dengan Tuhannya. Kata siapa? Kata Yesus. Loh, saya bisa tunjukkan bahwa dia menyatakan dirinya dengan sama. Silakan. Nah ini bagus, ini menarik. Mohon izin teman-teman. Silakan tunjukkan. Ya, ketika Yesus berkata segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Yohanes 16 ayat 15. Artinya apa? Oke. Setara. Oke, segala yang Bapa punya aku punya. Ya. Oke, kita uji. Pernah tidak Yesus mengaku anak tidak tahu kapan hari kiamat? Pernah. Bapak mengetahui pengetahuan hari kiamat? Tahu. Kenapa Yesus tidak punya?
Londa, makanya gini loh Bang Zul. Anda harus paham. Anda harus paham. Ya. Jangan Anda menjilat ingus Anda sendiri. Anda Anda- menuduh Yesus. Kenapa Yesus mengatakan dirinya tidak tahu kapan hari kiamat? Sementara pengetahuan itu hanya ada pada diri Bapa. Kenapa Ya. ketika Yesus Anda jadikan sebagai sandaran menyetarakan diri, Anda mengatakan itu adalah kesamaan, kesetaraan? Makanya gini loh Bang Zul, yang harus Anda pahami apa? Dalam kemanusiaannya dia mengatakan dia tidak tahu. Makanya dia katakan anak tidak tahu. Ya. Tapi kalau berbicara tentang hakikatnya inilah dia tahu segala sesuatu. Gitu loh. Makanya Petrus mengatakan sungguh tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu segala sesuatu. Gitu loh. Saudara, Jadi gini Saudara. loh, Bang, sebentar, Ya, Bang, silakan. Ya. Yang harus Anda pahami dari naturnya Yesus itu adalah kemanusiaan dan keilahian. nah bagus Jadi ini, ketika bagus, dia bagus. berbicara menggunakan statusnya Mm-mm. sebagai manusia, ya, itu tidak membatalkan statusnya yang ilahi itu, tidak sama sekali. Gitu loh. Jadi terkadang dia berbicara menggunakan statusnya yang ilahi itu. Contohnya ketika tadi dia berkata segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Artinya apa? Dia setara dengan sang Bapa. Artinya dia juga adalah pemilik dari segala sesuatu. Dasarnya gimana? Karena dia pencipta dari segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Gitu loh. Oke. Jadi kalau Anda melihat secara jeli ya, bagaimana lembaga Anda kemudian melakukan penipuan secara halus di dalam Yohanes 16 nomor 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, di situ tidak mengatakan aku punya. Tetapi original teksnya berkata emos. Emos itu artinya perkataanku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah perkataanku. Sebab itu aku berkata. Itu baru dalil yang betul. Bapa akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia yang datang setelahku akan memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Emos itu berbicara mengenai apa? Firman, perkataanku. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes selanjutnya bahwa firman yang kau dengar itu bukan daripada aku. Segala firman yang aku terima itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bahwa Yesus itu sedang menyetarakan dirinya. Tidak. Di Yohanes 16 ini, data 14-nya, justru Yesus ini meminta kepada Bapa agar Bapa kemudian di data nomor 17-nya agar di data 7-nya agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yesus meminta kepada Bapa, kok bisa bila disetarakan? Yang menyetarakan kemudian dirinya dengan Bapa itu adalah Yesus lain yang datang kepada Paulus. Itu Yesus lain alias Yesus palsu yang menghantarkan pengikutnya menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu yang Anda ikuti sekarang. Yaitu makhluk lain yang ngaku Yesus yang menyatarakan dirinya dengan Tuhan. Kalau Yesus yang datang sebagai Nabi, Anda mengutip Yohanes 16 nomor 15, kembali dulu mundur ke data 7-nya. Sampai ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai ke 15. Ulang dari nomor 7. Aku akan minta, benar apa yang kau katakan, bahwa adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran yang berasal dari Bapa itu tidak akan datang. Begitu saudara. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan hal yang sama seperti itu. Mungkin maksud saudara ini baiknya adalah Anda menyatakan, di mana Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Anda harusnya membaca Wahyu 1 nomor 8 atau nomor 18. Itu baru cocok. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu baru cocok. Di mana Yesus menyetarakan dirinya dengan Bapa? Wahyu 1 nomor 18. Artinya memang ada penyaing yang ingin menyaingi Bapa bernama, mengaku-ngaku bernama Yesus. Siapakah dia? Tanya Yesus. Yesus, ya paman, setelahmu apakah akan muncul Yesus? Ada. Oh, itu diri kamu? Bukan. Tapi Yesus palsu. Masa sih? Tertulis di mana?
Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Tuh. Berarti Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu yang mengatakan dirinya Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang banyak ini? Kristen. Jadi kalau saudara Kristen mati-matian berdebat dengan umat Islam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, silakan aja. Karena Yesus yang Anda maksudkan Tuhan itu bukan Nabi kami yang datang ke tengah Bani Israel yang kalian sebut Yesus, tetapi Yesus yang datang, yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus yang keluar dari kubur. Itu Yesus lain. Itulah yang menghantarkan hadirnya Kristen di muka bumi ini sebagai perpanjangan tangan Helal bin Zakar yang ingin menyamai Tuhan. Jadi ada dua tokoh, kemudian satu penyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, satu penyembah makhluk yang ingkar ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu saudara. Siapa yang diusir? Apakah umat Islam diusir oleh Allah di hari kemudian? Enggak. Apakah orang Kristen diusir oleh Yesus? Diusir. Kenapa? Karena Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mempraktekkan dirinya menyembah, beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah, kalian justru menyembah Yesus. Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena sejatinya Yesus yang kalian sembah bukanlah anak Maria. Yesus yang kalian sembah adalah Yesus makhluk halus yang datang mencobai Yesus asli di dalam Lukas 4. Ketika Yesus dicobai, apa kata Yesus? Apa kata iblis? Yesus, ya paman, sembah aku Yesus. Kalau engkau menyembah aku akan memberikan apapun yang ada di dunia ini. Karena kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Dan aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi ternyata Yesus tidak tergiur. Tapi ketika iblis ini datang kepada Paulus, Paulus tergiur. Sus, ya paman, sembah aku, jadikan aku Tuhan. Aku Tuhan. Aku akan berikan segala sesuatu di bumi. Jadikan aku Tuhan. Iblis tidak berhasil. Coba Anda baca di data nomor 13 ya. Iblis mundur dari Yesus dan mencari kesempatan yang baik. Nah, iblisnya mencari kesempatan yang baik. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30? Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti Yesus tidak berhasil dibunuh oleh iblis, tidak berhasil disalib. Yang disalib selain Yesus. Inilah kesempatan baik yang digunakan oleh iblis menjajakan korban yang ada di atas tiang salib keluar dari goa menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Tuh, menjadi Tuhan yang keluar dari kubur itu. Makanya kalau Anda membaca Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria lagi. Makanya saudara, ini tak kasih kunci. Yohanes 12 nomor 30. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di situ? Ini Yesus, bukan Bang Suma. Yesus berkata bahwa penguasa dunia akan keluar. Aku pergi disebabkan karena penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Dari kubur. Kok bisa? Baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14. Nomor endingnya di 15. Ketika kemudian ada iblis naik ke awan-awan ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi, apa kata Tuhan? Sebaliknya, engkau akan dilemparkan ke dalam alam kubur, alam maut yang paling dalam. Nah, berarti iblis dilemparkan ke alam kubur. Sedangkan Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda. Matius 12. Tapi tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab anak manusia 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi. Anak manusia yang dimaksud ini siapa? Iblis. Itulah yang datang kepada Markus. Markus menulis dalam Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri
dengan wajah yang lain. Nah, itu bukan Yesus, itu makhluk lain. Makanya Maria ketika bertemu dengan malaikat di dalam kubur, iblis dalam kubur, siapa engkau cari? Aku mencari mayat Tuhanku, kata makhluk itu. Sebenarnya itulah iblis yang bercakap-cakap dengan Maria. Itu bukan Yesus lagi. Makanya Maria tidak mengenal mukanya. Masa iya baru 2 malam ditinggal sama Yesus, mukanya sudah berubah? Gak mungkin. Itu sudah bukan Yesus. Itu adalah makhluk lain. Makanya sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan dia berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Murid-muridnya percaya enggak? Enggak. Makanya Yahudi enggak Kristen. Yang percaya adalah pengikut Paulus. Orang-orang Roma dan Yunani. Kenapa pengikut Paulus yang percaya? Karena sejatinya Roma dan Yunani memang sebelum ada Kristen, nenek moyang mereka memang penyembah-penyembah dewa. Jadi ketika dia melihat kemudian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka terheran. Wah, ini betul-betul dewa ini. Ini dewa ini. Makanya mereka percaya kemudian pemberitaan Paulus. Jadilah dia paus pertama di Roma. Begitu saudara. Silakan. Jadi yang Anda sembah itu bukan Yesus Nabi kami. Yang kami sebutnya Isa, bukan. Yang kalian sembah adalah yang menyamakan diri dengan nama Yesus. Karena kalau dia datang mengatakan dirinya sebagai roh, jangankan kepada kalian, kepada Yesus aja nggak mempan. Maka dia harus berpura-pura menjadi Yesus supaya kalian percaya bahwa itu adalah Yesus. Yesus berpesan padahal, waspadalah kepada Yesus palsu. Kalian tidak waspada, justru percaya. Masa Anda nggak bertanya, kok kami ke gereja hari Minggu? Bukannya Yesus tidak pernah mencontohkan ini? Kok kami menyembah Yesus? Bukannya Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Kok kami tidak sunat? Bukannya Yesus sunat? Kok kami tidak sujud? Bukannya Yesus sujud? Kok kami makan babi? Bukannya Yesus tak makan babi? Apakah Anda nggak pernah berpikir demikian? Sebenarnya yang kalian lakukan ini adalah tipu daya. Iblis menutup akal dan menutup pikiran dan menutup hati kalian. Makanya Al-Quran mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati mereka ditutup kemudian. Nah, inilah yang terjadi hari ini, saudara. Saya sedang tidak ingin mengajarkan Anda sesuatu yang keliru. Salah enggak? Silakan Anda perdalam lagi Bible. Jangan dengarkan Bang Suma. Dengarkan Yesus. Yesus berkata apa? Akulah jalan. Firman yang kau dengar daripadaku, bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Nah, coba. Itu kata Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti segala firman yang menjadi cakupan kenabian Yesus, itu Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Telah aku sampaikan. Sebelum aku naik ke langit, telah semuanya aku sampaikan. Dengan kata lain, begitu Yesus terangkat ke langit, tidak ada lagi firman. Sedangkan Paulus menerima firman nanti mulai di tahun 52. Yesus sudah tak ada. Firman Yesus sudah selesai. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman setelah itu. Tak ada lagi. Dari mana Paulus mendapatkan 13 buku? Dari Yesus lain. Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Injil yang aku beritakan bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti anak manusia ini tidak mati. Jadi yang mati digantung di pohon itu siapa? Itu. Saya kira itu, saudara. Di sini tempat saya sudah mau ibadah zuhur. Silakan host diambil alih. Mudah-mudahan saudara David mendengarkan kajian ini. Saya berharap pendeta di gereja juga mencontoh tata cara saya menyampaikan isi Bible. Jangan hanya fokus kepada perpuluhan, kasih. Jangan ke situ. Tapi ajarkanlah jemaat-jemaat ini untuk jujur memahami isi Bible, ajaran Yesus yang ada di dalamnya. Sekira begitu, saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan host.
Saya mau ibadah dulu, dan sahabat-sahabat mohon maaf ketika saya mendominasi Komal ini, itu karena saya terlalu semangat ya, namanya juga kita masih sehat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi Ada yang mau sampaikan ini Bang Zuma. Ya, silakan. Ada yang mau sampaikan ini. Silakan, Bang silakan. Zuma, gini Bang Zuma. Silakan, Bang. Sudah 3 kali ada orang Kristen, artinya yang sering naik ke sini namanya itu Siap. Andy Bow. Di pengakuan tadi malam itu sisa 1% mengimani Kristen.